Kalau kemarin Pichel udah bahas mengenai mouse gaming yang memang nggak biasa, maka kali ini Pichel mau ngebahas lagi sebuah mouse yang sering dibilang sebagai salah satu mouse terbaik. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya sampai dibilang terbaik? Apa sih yang jadi nilai spesial dari mouse ini? Apa emang dia punya DPI sampai puluhan ribu? Atau mungkin ada kelap-kelip lampu RGB yang bisa menerangi satu ruangan ini gitu? Nah, daripada bingung, mendingan kita langsung review nih, sebuah mouse yang luar biasa dan selalu jadi pendamping Pichel. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita mau membahas lagi sebuah mouse, yaitu mouse dari Logitech MX Master 3S for Macintosh, yang memang diklaim menjadi salah satu mouse terbaik yang pernah ada, dan mungkin salah satu mouse yang memang sampai sekarang adalah mouse terbaik. Buat teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan Logitech MX Master ataupun MX Master 2S, maka si MX Master 3S ini tuh merupakan sebuah versi upgrade dari seri sebelumnya, yaitu MX Master 3. Dimana pada seri terbarunya ini, mouse ini tuh mendatangkan beberapa fitur, seperti contohnya Quiet Click, beserta juga dengan upgrade dari segi sensor yang jelas ini bisa mendangkau hingga 8000 dpi. Segera catatan ya, bahwa teman-teman untuk model yang Pichel review kali ini tuh adalah model yang untuk Mac, sehingga akan sedikit berbeda dengan versi MX Master 3S yang biasa. Nanti seperti biasa di review kali ini, Pichel akan bahas mulai dari packaging luar, isi paket penjualan, desain, fitur-fitur unggulan, hingga gimana sih pengalaman Pichel mempergunakan akan mouse terbaik ini. Jadi yuk kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Pertama kali mulai dari kotak penjualan, mouse ini tuh datang dengan kotak yang berwarna putih, dengan desain simple yang kebanyakan teks tanpa adanya aksen nyentrik ala-ala mouse gaming. Wajar aja sih, karena memang mouse ini kan memang bukan mouse gaming, dan ditujukan untuk para profesional. Kemudian untuk bahan kartonnya sendiri, menurut Pichel ini agak terlalu tipis dan juga lentur, ya jadi agak nggak menggambarkan lah aura mouse premiumnya itu. Apalagi untuk sebuah mouse yang memang digadang-gadang sebagai salah satu mouse terbaik. Beralih ke sisi depan box, nanti kita dapat melihat bentuk mouse ini sendiri dengan latar belakang putih, yang mengikuti akan tema warna dari mouse-nya. Di atasnya nanti kita dapat menemukan teks MX Master 3S yang dicetak berwarna hitam dengan glossy finish, diikuti dengan teks performance wireless mouse dalam 3 jenis bahasa, serta dengan compatible dengan iPad, dan semuanya itu nanti jelas nggak akan lupa sebuah logo Logitech pada bagian bawahnya. Di sisi belakang kotak nanti kembali lagi terdapat teks MX Master 3S for Mac di bagian atas, dan juga serangkaian promosi fitur yang ditulis dalam berbagai bahasa, dan plus icon-icon device yang support terhadap mouse ini. Sementara di sisi kiri nanti hanya terdapat tulisan MX Master 3S yang ditemani oleh nomor seri pada bagian bawah, disertai juga dengan sertifikasi logo FSC ataupun Dewan Kehutanan, yang jelas menyebutkan bahwa device ini menggunakan produk yang telah membantu kehutanan dunia. Tuh, bayangin, kita baru beli mouse aja udah bisa bantu dunia, agak keren juga sih ya. Dan pada sisi kanan kotak nanti kita dapat melihat tulisan USB-C Quick Charging yang mengklaim bahwa mouse ini tuh dapat bertahan nanti hingga 70 hari dalam keadaan full charge. Lalu di bawahnya terdapat spesifikasi kayak requirement Bluetooth, serta ikon barang apa aja yang ada dalam paket penjualannya. Nah, setelah kita bahas kotak, kita akan beralih ke bagian isi paket penjualan. Di mana di dalam kotaknya nanti kita akan menemukan box hitam yang bahannya jauh lebih tebal dibandingin box luarnya tadi. Dan tentu aja di dalamnya nanti terdapat unit mouse Logitech MX Master 3S, beserta juga dengan sebuah kabel USB Type-C kepada Type-C dengan panjang 1 meter, plus juga dengan kertas-kertas manual. Nah, mungkin buat beberapa teman-teman sekalian mungkin langsung nanya kayak, Bang, kok nggak ada sih kayaknya ada yang kurang nih paket penjualannya gitu ya. Gimana ya? Jadi memang untuk MX Master 3S ini, apalagi yang untuk Mac, ini tuh nggak ada USB dongle yang diberikan langsung dalam paket penjualan. Sehingga kita harus beli lagi tuh dongle Logibolt yang terpisah. Cuma memang tanpa dongle ini mouse-nya tetap bisa jalan ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir di situ. Pichel akan jelaskan nanti di bagian fitur. Secara umum, MX Master 3S for Mac ini tuh tersedia dalam 2 varian warna. Dimana buat kita yang mungkin suka tema gelap, ada varian yang namanya warna graphite. Sementara buat kita yang mungkin suka tema terang, ada varian namanya pale gray ataupun seperti yang Pichel sedang review kali ini. Dari penampilannya sih dan juga segi warna, mouse ini sendiri memiliki dominasi warna abu-abu matte yang disertai juga dengan logo Logi kecil pada bagian tombol sebelah kiri. Jangan lupa juga ada balutan aksen silver yang terdapat di area bawah dari mouse ini. Dan ini akhirnya kedua perpaduan itu membuat penampilan dari mouse ini jelas kelihatan simple, tapi tetap premium dan juga ada aksen-aksen
serunya lah gitu. Secara material pun mouse ini tuh mempergunakan akan bahan plastik yang juga ramah lingkungan dan diklaim berasal dari bahan daur ulang sebesar 22%. Terlepas bahannya memang berbuat dari bahan recycled gitu, namun secara build quality jelas mouse ini berada di beda kelas lah. Berasa solid banget. Selain dari bodinya yang menggunakan bahan plastik, mouse ini juga menggunakan bahan metal pada bagian scroll wheel dan juga thumb wheel-nya. Lebih lanjut, nanti mouse ini sendiri tuh memiliki dimensi yaitu 12,49 dikali 8,43 cm dengan tinggi 5,1 cm dan bobot seberat 143 gram. Buat beberapa orang jelas, mouse ini lebih besar dibandingkan dengan mouse pada umumnya. Sehingga buat kita yang mungkin tangannya kecil, nih bakalan ngerasa kayak kegedean deh ini mouse-nya. Sementara kalau kita lihat dari segi bentuknya, maka mouse ini tuh sebenarnya agak mirip ya dengan mouse-mouse gaming yang ada thumb rest-nya. Buat yang biasa pakai mouse gaming ataupun ada thumb rest-nya, jelas ini akan sangat membantu banget. Ekstra nyaman. Tapi buat teman-teman yang mungkin biasa pakai mouse yang standar, apalagi mouse-mouse gratisan gitu ya, yang modelnya simetris begitu, maka bakal butuh sedikit penyesuaian. Bentuknya ini sendiri tuh sebenarnya bukan tanpa alasan. Logitech mendesain secara khusus bentuk mouse ini untuk mendukung akan segi ergonomis penggunanya. Hal ini memang ditujukan untuk membantu mencegah akan yang namanya carpal tunnel syndrome atau bahasa lumrahnya tuh kayak saraf kejepit. Disebabkan oleh karena bekerja secara terus-menerus. Tapi karena mouse ini memiliki thumb rest di sebelah kiri, maka sudah dapat dipastikan kalau misalnya mouse ini tuh hanya untuk pengguna tangan kanan. Dan Pichel juga nggak nemu mouse ini tuh hadir dalam varian lain untuk pengguna tangan kiri. Jadi, kasihan juga sih sebenarnya teman-teman kita yang kidal. Nanti secara total di mouse ini sendiri tuh terdapat 7 buah tombol. Di mana mulai dari atas terdapat 2 tombol utama yaitu untuk klik kanan dan juga untuk klik kiri, yang ditemani oleh sebuah scroll wheel yang juga berfungsi sebagai middle click. Dan lupa juga ada tombol mode untuk scroll wheel di bagian tengahnya. Sementara pada bagian kiri, mouse ini tuh mempunyai sebuah tambahan scroll ataupun yang biasa disebut sebagai namanya thumb wheel. Nggak lupa juga ada tombol untuk forward dan backward di bagian dekat-dekat dengan thumb wheel-nya itu. Sekedar catatan nih, buat teman-teman yang mungkin nggak biasa akan posisi begini, maka sering banget tuh, kayak saat kita mau pakai ataupun nekan tombol forward ataupun back-nya, itu nggak sengaja ngegeser akan thumb wheel-nya. Nanti di sebelah dari thumb wheel-nya ini tuh juga terdapat indikator baterai yang akan menyala sesaat mouse ini pada waktu dihidupkan. Dan lebih lanjut, ini nanti akan breathing saat mouse-nya tuh sedang dilakukan charging. Belum selesai juga sampai di sisi sebelah sini, karena di area thumb rest-nya ini tuh ada sebuah kayak benjolan gitu, yang mungkin buat beberapa orang bisa jadi ngiranya tuh kayak cuma gaya-gayaan doang. Namun sebenarnya itu adalah tombol gesture yang memungkinkan teman-teman untuk mengganti akan desktop ataupun mungkin sekedar switching antar aplikasi. Beralih ke bagian bawah dari mouse, nanti terdapat juga sebuah switch power, sensor, dan juga tombol pairing, beserta juga dengan 3 lampu penanda untuk pairing kepada 3 device yang berbeda. Nggak ketinggalan juga untuk membantu mouse ini meluncur dengan mulus gitu ya, maka sudah ada 4 buah bantalan di bagian bawah. Dan terakhir, last but not least, terdapat sebuah port USB Type-C pada bagian depan mouse untuk port chargingnya. Sangat disayangkan nih, untuk kita tuh nggak bisa menggunakan kabel USB untuk mengoneksikan mouse ini kepada perangkat device Mac kita. Karena port USB Type-C yang tersedia di sini itu tuh hanya untuk melakukan charging saja. Setelah udah bahas panjang lebar dari segi desain, maka kita akan masuk ke bagian fitur dan juga internal dari mouse ini. Pertama kali untuk bagian sensor, di mana mouse ini dibekali dengan sensor Dark Field High Precision yang memiliki dukungan DPI mulai dari 200 hingga 8000 DPI. Sensornya ini pun bukan sensor yang kaleng-kaleng ya, dan ini juga memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Plus, yang lebih serunya lagi, mouse ini tuh memiliki sensor dengan fleksibilitas yang tinggi, bahkan bisa digunakan di permukaan kaca sekalipun. Sementara untuk switch dari mouse ini sendiri memang nggak dijelaskan secara spesifik. Namun menurut Logitech, ini switch yang digunakan sudah memiliki teknologi Logitech yang namanya Quiet Click. Hal tersebut memang memastikan bahwa mouse ini memiliki tingkat kebisingan 90% lebih rendah dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu mungkin MX Master 3. Nah, waktu Pichel bongkar nih karena penasaran gitu ya, ini baru ketahuan bahwa switch-nya ini tuh menggunakan akan switch membran. Dan juga untuk tombol-tombol lainnya, seperti tombol yang kayak forward dan juga backward di sebelah kiri, mouse ini juga menggunakan akan switch membran yang sama, walaupun memang nggak sesenyap dari 2 tombol utamanya. Lebih lanjut, yang agak aneh adalah sebenarnya tombol forward-nya ini tuh, menurut Pichel ya, lebih berisik dibandingkan dengan tombol backward-nya. Jadi kayak agak-agak aneh aja gitu. Lebih lanjut, mouse ini juga nanti sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya Max Speed Wheel, di mana fitur ini menghasilkan teknologi elektromagnetik pada scroll wheel dengan 24 step.
Jadi udah nggak pakai lagi tuh yang namanya kayak mechanical scroll wheel begitu. Dan pada waktu pertama kali kita coba, itu nanti tuh kita pasti langsung bisa merasakan bagaimana bedanya dengan sensasi scrolling yang biasa. Rasanya tuh kayak bener-bener nyaman banget. Dimana dengan fitur ini, teman-teman jadi bisa scroll 1000 baris lah per detik. Nggak usah lagi tuh capek-capek kayak gerak gitu ya. Bayangin aja deh gimana nanti kenyamanannya kalau misalnya teman-teman mungkin yang suka editing, kayak scrolling timeline di sosial media, ataupun mungkin kayak misalnya di Premiere, di Final Cut Pro, bener-bener berasa super nyaman banget. Ditambah kita bisa juga mengganti akan modenya menggunakan wheel switch button yang ada di bagian bawah dari scroll wheel-nya. Nanti dengan sekali klik tombol, maka kita bisa mengubah antara mode yang namanya ratchet ataupun mode yang free spin. Perbedaan sendiri nanti ada pada feeling scrollingnya. Dimana dalam mode ratchet, scroll wheel-nya ini tuh akan terasa seperti kayak bergerigi. Jadi kita bisa ngerasain tuh setiap scroll wheel-nya ini tuh berputar. Untuk free spin, dimana saat kita menggunakan scroll wheel-nya tuh nggak ada lagi sama sekali feeling gerigi. Terutama saat kita memutar scroll wheel-nya dalam tempo yang cepat. Sebenarnya sih menurut Pichel ya bebas-bebas aja, teman-teman suka yang mana. Ya tergantung dengan nyamannya lah pokoknya. Dan daripada penasaran gimana kayak contoh suara klik-klikan yang tadi, ataupun juga suara dari scroll wheel-nya, maka berikut ini adalah contoh suara dari semua tombol dan juga scroll wheel yang ada di MX Master 3S for Macintosh. Check this out. Lebih lanjut nanti dalam pengoperasian mouse ini, maka out of the box mouse ini tuh sudah memiliki Bluetooth yang support low energy. Sehingga kita bisa hubungkan dengan macOS yang minimal versi 10.15 ataupun Catalina, atau kita bisa juga hubungkan kepada iPadOS versi 14 ke atas. Namun buat kita yang mungkin butuh koneksi yang seriusan, maka nggak usah khawatir, karena mouse ini juga sudah support akan penggunaan dongle high speed-nya Logitech, yaitu namanya Logibolt. Cuma karena sayangnya ini nggak disediakan dalam paket penjualan, jadi kita mau nggak mau harus beli sendiri ya guys. Nah, untuk memaksimalkan penggunaan mouse ini, maka Pichel sangat sarankan untuk teman-teman install aplikasi pendukungnya, yaitu Logi Option Plus. Kita bisa download langsung nanti di website resmi dari Logitech, terutama untuk yang versi Mac-nya ini. Secara umum, dengan adanya aplikasi Logi Option Plus ini, maka kita bisa mengatur fungsi-fungsi lanjutan dan juga mendapatkan informasi seputar dengan mouse ini. Sesaat nanti ketika membukakan software ini, kita nanti akan ditampilkan dengan informasi baterai, jenis device, dan juga jenis koneksi yang sedang terhubung dengan perangkat kita. Lebih lanjut, nanti ada juga 5 buah tab yang dimana masing-masing berfungsi dengan tabnya masing-masing. Contohnya ada tab button, ada point and scroll, easy switch, flow, dan juga setting untuk mengatur akan aplikasi Logi Options-nya ini sendiri. Lebih lanjut di aplikasi ini, nanti kita bisa mengatur tuh semua tombol yang ada pada mouse ini. Pengaturan DPI, kecepatan scrolling, wheel mouse, dan juga pengaturan fitur-fitur unggulan seperti app customization, dan juga yang namanya Logi Flow. Untuk teman-teman yang bingung, app customization itu apa? Jadi itu tuh adalah sebuah fitur yang mempermudah pekerjaan kita, dan dia bisa menyesuaikan berdasarkan aplikasi yang sedang kita pergunakan. Aplikasi berbeda nanti akan menghasilkan fitur yang berbeda juga, teman-teman. Sebagai contoh nih ya, untuk tombol yang di sisi kiri tadi, itu kan biasanya jadi next dan juga previous. Nah, ini tuh nanti dia akan berubah menjadi undo ataupun redo di aplikasi seperti contohnya Excel, Word, ataupun sampai ke video editing, seperti contohnya Final Cut Pro ataupun Adobe Premiere. Nah, lebih serunya lagi, tombol yang sama ini juga akan memiliki fungsi yang berbeda di aplikasi contohnya video call, kayak Zoom ataupun kayak Microsoft Teams, di mana kedua tombol tadi itu akan menjalankan fungsi yang berbeda, yaitu yang satu menjadi tombol start-stop video, dan yang satu lagi jadi mute dan unmute microphone. Lebih lanjut, kalau nanti teman-teman mungkin mau pengaturan lebih lanjut ataupun custom gitu ya, tinggal masuk aja ke tab button di software Logi Options. Dan jelas, fitur terakhir dan jadi fitur paling sering Pichel pakai itu ada yang namanya Flow. Dimana dengan fitur ini memungkinkan kita tuh untuk menghubungkan kepada 2 ataupun 3 perangkat secara sekaligus. Bukan hanya terhubung secara langsung, namun kita bisa berpindah kursor secara otomatis
di antara kedua ataupun ketiga device tersebut. Untuk caranya, teman-teman tinggal buka aja tuh yang namanya tab Flow pada aplikasi Logi Options Plus. Di situ kita tinggal klik aja setup Flow, selanjutnya teman-teman tinggal pairing aja mouse teman-teman kepada device yang berbeda. Lebih lanjut nanti kita bisa loh aktifin fitur yang paling gokil, yaitu copy paste antar device. Bayangin aja nih, kita mau copy file dari Mac kepada Windows ataupun sebaliknya, itu tuh jelas dimungkinkan banget dengan Logi Flow ini. Tapi sekedar catatan ya, bahwa pastikan semua device ini tuh terhubung dalam jaringan yang sama agar dia bisa aktif. Dan juga untuk fungsi kayak seperti copy paste tadi, untuk bisa aktif, maka perlu kita aktifkan secara manual di setting dari flow-nya tadi. Lebih lanjut nanti untuk mensuplai daya kepada mouse yang super ini, maka mouse ini tuh dibekali dengan sebuah baterai lithium polymer di bagian internalnya sebesar 500 mAh. Mouse ini sendiri memiliki output sebesar 1,85 mWh yang dapat diisi ulang. Dengan baterai segini, maka diklaim bisa bertahan selama 70 hari nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau cek status baterainya udah seberapa besar, maka bisa coba cek LED indikator di bodi dari mouse ini, atau buat kita yang mungkin jauh lebih detail, bisa masuk aja kepada Logi Options software tadi. Sementara nanti untuk pengisian dayanya, kita bisa pergunakan tuh port USB Type-C di bagian depan yang tadi. Nanti untuk pengisian daya dari kosong hingga penuh, maka membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Tapi tetap sih, Pichel secara pribadi juga jarang-jarang banget nge-charge-nya, karena ini udah awet banget baterainya. Top banget. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, mouse Logitech MX Master 3S for Mac merupakan sebuah tandem yang tepat buat kita yang punya Mac dan butuh pendamping sehari-hari. Dengan berbagai fitur yang mendukung workflow yang lebih efektif, seperti contohnya kayak desain ergonomis, sensor yang bisa dipakai di banyak bidang, tombol klik yang nyaman dan juga silent, plus juga scroll wheel yang bisa adjustable, menjadikan mouse ini tuh jelas langsung jadi top list mouse terbaik buat Pichel. Ditambah lagi jika didampingi dengan aplikasi Logi Options Plus, menjadikan mouse ini jauh lebih nyaman dan juga bisa mengaktifkan fitur-fitur yang super tadi. Namun terlepas segala kelebihannya, Pichel ngerasa nggak hadirnya USB dongle tuh menjadikan masalah tersendiri sih. Karena pasti akan ada latency yang muncul walaupun nggak terlalu berasa. Dan kemudian juga tombol-tombol seperti kayak forward dan juga backward-nya, ini tuh ada baiknya diikutin pakai teknologi quiet click juga lah, biar dia benar-benar bisa extra silent. Untuk harganya, mouse Logitech MX Master 3S ini tuh dibanderol dengan harga 1,6 jutaan. Tapi untuk sekarang, Pichel pas waktu cek-cek di e-commerce, beberapa sih udah ada yang kayak ngasih-ngasih diskon gitu. Jadi gimana? Menurut teman-teman sekalian, worth it beli? Ya, ini mouse banyak loh fiturnya. Kalau punya duit, saran Pichel langsung bungkus aja langsung beli. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini nanti atau mau cek produknya, bisa cek di description, saya bisa cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Pichel juga mau ingetin buat kita yang mungkin suka game, bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Ini pas nih, kayaknya kapan ya terakhir ngebahas Logitech yang MX Master yang sekarang tuh, yang 2S tuh. Udah lama juga ya, emang udah patut diganti sih.